Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2022, tes pengetahuan kuantitatif, part yang keempat. Kita akan bahas 3 soal, soal nomor 7 sampai dengan 9. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan 2 min Bx, Hx sama dengan 1 min Bx plus X kuadrat. Grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Koordinat salah satu titik potong grafik fungsi G dan H adalah titik. Oke, jadi sebelum cari koordinat titik potong kedua fungsi, kita harus cari nilai B terlebih dahulu. Dengan cara ini, ada informasi grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0, atau dengan kata lain, fungsi G ini melalui titik 1,0. Jadi koordinat 1,0 ini kan 1 ini X, 0 ini Y. Kita substitusikan ke Gx. Gx itu berarti kan Y-nya ya. Jadi kita tulis saja berarti Y sama dengan 2 min Bx. Kita substitusikan X-nya 1, Y-nya 0 untuk mencari B. Berarti 0 sama dengan 2 min B kali 1. Berarti 0 sama dengan 2 min B, ya B sama dengan 2. Kalau B sama dengan 2, berarti Gx ini sama dengan 2 min 2X. Sedangkan Hx ini sama dengan 1 min 2X plus X kuadrat. Kita mencari koordinat titik potong antara Gx sama Hx. Ya sudah, berarti kan Gx sama dengan Hx. Gx itu 2 min 2x sama dengan Hx itu 1 min 2x plus X kuadrat. Ini min 2x dan min 2x bisa dicoret ya. 2 sama dengan 1 plus X kuadrat, berarti satunya pindah kiri, berarti 1 sama dengan X kuadrat. Artinya X sama dengan, hati-hati, plus minus 1 ya. Ya, jadi X kuadrat sama dengan 1 bukan berarti langsung X-nya sama dengan 1. Jangan lupakan yang min 1 juga. Jadi X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Lalu di sini kita cari Y-nya. Y-nya terserah, dimasukkan ke Gx boleh, dimasukkan ke Hx juga boleh. Tapi lebih gampang masukkan ke Gx karena kan linear. Jadi Y-nya itu ya 2 min 2X itu. Jadi 2 min 2 kali 1. Berarti Y sama dengan 2 min 2 itu 0. X-nya 1, Y-nya 0, berarti koordinatnya 1,0. Yang satunya, ini Y sama dengan 2 min 2X, berarti 2 kali min 1, gini. Berarti sama dengan 2 plus 2, berarti Y sama dengan 4. Berarti koordinatnya min 1,4. Kita cek. Salah satu ini apakah ada di jawaban? 1,0 nggak ada ya. Min 1,4 ada ini. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B. min 1,4. Soal berikutnya. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan 2 min Bx, Hx sama dengan 1 min Bx plus X kuadrat. Grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Jadi ini kalau kalian lihat, yang diketahui itu sama persis seperti soal sebelumnya. Cuma pertanyaannya berbeda. Sekarang yang ditanyakan integral dalam kurung Gx min Hx dx. Jadi, ini tahapnya sama, kita harus cari B terlebih dahulu sebelum cari integralnya. Nah, cara mencari B tadi sudah ada ya, di soal sebelumnya kita nggak perlu ulangi lagi. Tadi kita dapatkan B-nya itu sama dengan 2. Caranya ada di soal sebelumnya. Jadi, Gx ini sama dengan 2 min 2X, dan Hx ini sama dengan 1 min 2X plus X kuadrat. Ya sudah, langsung kita masukkan integralnya. Berarti ini sama dengan integral kurung Gx itu 2 min 2X min Hx, berarti kurung lagi 1 min 2X plus X kuadrat kurung tutup lagi dx. Lalu minnya ini kita masukkan ke dalam kurung, berarti ini sama dengan integral, ini jadi kurung biasa, 2 min 2X min 1 min kena min plus 2X min kena plus min X kuadrat, kurung tutup dx. Ini kita sederhanakan, min 2X plus 2X coret, berarti sama dengan integral 2 min 1 itu 1, min X kuadrat
kurung tutup dx. Berarti sama dengan integral 1 dx itu x ya. Ingat ya, integral dx itu sama dengan x plus c. Dan integral x kuadrat itu kita pakai rumus integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ingat ya, rumus integral tak tentu. Jadi n-nya di sini 2, berarti min 1/2 plus 1 itu 3, x pangkat 2 plus 1, 3. Jangan lupakan plus c. Oke, jadi di sini ini x pangkat 3-nya taruh depan. Kita tukar posisi sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus x plus c. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, min 1/3 x pangkat 3 plus x plus c. Soal berikutnya, apakah sistem persamaan linear 2x plus AY sama dengan 6, BX plus 8Y sama dengan 36 memiliki solusi untuk x dan y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama, A plus B sama dengan 10. Pernyataan kedua, B sama dengan 2. Kita coba cek, hanya dengan pernyataan 1 saja apakah cukup? Gini, ini sudah kelihatan. A plus B sama dengan 10 itu banyak sekali kemungkinannya. Bisa 1 plus 9, bisa 2 plus 8, 3 plus 7, dan seterusnya sampai 9 plus 1. Bisa juga 10 plus 0. Bisa juga bilangan pecahan. Bisa juga bilangan apapun, akar atau bilangan apapun yang real. Jadi banyak sekali kemungkinannya. Jadi kalau misalkan cuma diketahui A plus B sama dengan 10, ya kita nggak bisa tahu apakah persamaan linear ini bisa dieliminasi, memiliki solusi untuk x dan y, gitu kan. Jadi pernyataan 1 saja ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kalau pernyataan 2 saja gimana? B sama dengan 2. Berarti kan persamaan 2-nya 2x plus 8y sama dengan 36. Ya, nggak bisa karena A-nya nggak tahu berapa. Nggak bisa tahu apakah persamaan ini memiliki solusi untuk x dan y. Nah, terus gimana? Berarti pernyataan 1 saja nggak bisa. Pernyataan 2 saja juga nggak bisa. Sekarang kita coba gimana kalau dua-duanya. Kalau dua-duanya, jadi diketahuinya A plus B sama dengan 10, B sama dengan 2. Nah, kalau B sama dengan 2, terus A plus B sama dengan 10, berarti kan A bisa dihitung. Ya, berarti A plus 2 sama dengan 10, A-nya sama dengan 8. Berarti kalau kita substitusikan A dan B ke sistem persamaan itu, akan menjadi 2x plus A, berarti 8y sama dengan 6. Persamaan kedua, berarti BX, B-nya 2. 2x plus 8y sama dengan 36. Nah, ini persamaannya aneh ya. Koefisien x dan y-nya sama-sama 2 dan 8. Kalau kita eliminasi, kita kurangi, ini habis semua. Terus 0 sama dengan 6 min 36 itu min 30. Salah. Terus gimana kalau seperti ini? Gini, kalau misalkan kalian mendapatkan situasi seperti ini, x dan y-nya dua-duanya bisa dieliminasi, kecoret semuanya, terus menghasilkan hasil yang salah. Artinya, persamaan itu tidak memiliki solusi untuk x dan y. Jadi mau x dan y berapapun, tidak ada satupun nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear ini. Tapi kalau misalkan gini, kalau misalkan kalian eliminasi, kalian kurangi, ruas kiri sama dengan ruas kanan, misalkan nih, ruas kirinya 0, ruas kanannya juga 0, maka artinya persamaan linear itu memiliki solusi yang tak terhingga banyaknya. Nah, tapi hati-hati di sini. Pertanyaannya bukan berapa x, berapa y, tapi apakah sistem persamaan linear ini memiliki solusi x dan y? Kita bisa jawab. Dengan kedua pernyataan diketahui, kita bisa tahu. Jawabannya adalah tidak. Sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi x dan y. Jadi, dengan dua pernyataan ini cukup atau bisa menjawab pertanyaan di atas. Jadi, kita dapatkan jawaban soal ini adalah C. Dua pernyataan bersama-sama, jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2, cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja, baik itu pernyataan 1 saja atau pernyataan 2 saja, tidak cukup. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini.
Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.